Rogers gimana? Masih sering ngebully anak orang. Goblok. Beban orang tua sampah masyarakat lagi. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang akan membuat para pembuli berpikir dua kali untuk membuli anak orang. Dan tanpa berlama-lama, karena besok saya akan datang ke nikahan teman saya, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan para berandal yang suka sok jagoan sedang makan di sebuah restoran. Mereka adalah Mike, Steve, Bobby, dan Carol, pacarnya Steve. Mereka memiliki rencana untuk membuli seorang pemuda polos nan baik hati bernama Jacob di pesta Halloween. Karena Carol tidak setuju dengan rencana Mike yang terlalu sering membuli Jacob, akhirnya pun bertanya, mengapa Mike selalu membuli Jacob? Namun dengan bangganya, Mike menjawab bahwa membuli seseorang adalah hal yang menyenangkan dan itulah jalan ninjaku. Ketika mereka semua selesai makan dan ingin membayar, seorang penjaga yang bernama Gus ingin mengetahui apa yang mereka rencanakan. Yang ternyata Gus, pria yang sudah tua ini, ingin ikut dalam rencana mereka. Scene pun berganti pada Jacob yang ingin bekerja di sebuah karnaval. Ketika sampai, Lester, bos dari Jacob, berkata untuk bersiap-siap untuk sebuah pertunjukan. Namun, ketika Jacob keluar dari ruangan, Mike dan kawan-kawan datang untuk membuli. Hey big guy, happy Halloween. You wouldn't happen to know where I could find a little action, would you? But it looks like you got a head start on us. Like the freak grew some balls this year. Hey, chill out, man. We just came here to have a little fun. But if you're gonna go and get all tough guy on us, well, listen here, you inbred toothless fuck. Karena Jacob yang kesal selalu jadi korban bullying, Jacob pun melawan. Dan tanpa basa-basi, Mike dan kawan-kawan menghajar Jacob yang berujung dengan kematian Jacob. Singkat cerita, Mike dan kawan-kawan yang tahu tentang kematian Jacob pun menjadi panik. Kecuali Mike, yang sama sekali tidak menyesal karena membunuh Jacob, dan malah mengatakan ini semua salah Jacob karena berani melawan. Scene pun berpindah kepada Lester yang melihat anak buahnya tewas, akhirnya melakukan ritual untuk menghidupkan Jacob, untuk membalaskan dendam kepada anak-anak aparat itu. Singkat cerita, Carol yang sudah muak dengan perlakuan teman-temannya itu pun melaporkannya kepada sheriff setempat. Sheriff Sam Bramford, yang kita sebut saja namanya Sam, yang menerima laporan pun langsung menuju ke karnaval untuk bertemu Lester. Ketika sampai, Lester mengatakan bahwa Jacob belum mati, melainkan hanya luka parah dan dibawa ke rumahnya untuk beristirahat. Scene pun berganti kepada Carol yang ditemui sang pacar Steve untuk membicarakan rumor yang beredar bahwa Jacob belum mati. Di sisi lain, Gus yang baru datang ke tempat kerjanya menceritakan kejadian semalam dan mengatakan itu hal yang luar biasa. Kemudian, Gus yang pergi ke toilet untuk menuntaskan hajatnya melihat keranjang labu yang biasa dipakai wadah permen jagung oleh Jacob. Dan tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, Jacob datang dan langsung menghabisi Gus dengan cara merobek perutnya. Tak lama kemudian, Sam datang untuk mengecek TKP, dan nyatanya, di dalam mulut Gus terdapat banyak permen jagung. Steve dan Carol yang tahu tentang kematian Gus pun menceritakan kepada teman-temannya. Tapi, dengan sombongnya Mike berkata bahwa Jacob tidak mungkin melakukannya, karena dia adalah anak yang culun tanpa mengetahui Jacob yang dulu bukanlah Jacob yang sekarang. Setelah selesai membicarakan hal tersebut, mereka semua pulang dan meninggalkan Bobby sendirian. Dan tiba-tiba, Steve? I swear to God, man, if you're...
Bobby pun tewas dengan tulang belakang yang dicabut oleh Jacob, dan Bobby pun menjadi manusia tanpa tulang. Di sisi lain, Sheriff datang kembali ke karnaval karena mencurigai Lester sebagai dalang di balik semua ini. Tapi, ketika sedang menginterogasi Lester, polisi lain menghampiri Sam dan mengabarkan bahwa Bobby, teman dari Mike, sudah tewas. Sam pun langsung datang ke TKP, dan ketika sedang mengecek mayat dari Bobby, Sam pun menemukan permen jagung yang sama seperti yang ada di dalam mulut Gus. Singkat cerita, Sam dan kawan-kawan datang ke rumah Jacob untuk menangkapnya. Tapi, bukan Jacob yang dia dapat, Sam malah menemukan seorang mayat yang sudah membusuk. Kemudian, Sam menyuruh anaknya untuk tidak keluar rumah dan mengunci pintu. Yang nyatanya, anak Sam adalah Mike. Pantesan berani bertindak semaunya. Ternyata dekingannya kuat. Scene pun berganti kepada Lester yang sedang merencanakan membunuh sang sheriff dan menculik Mike untuk membantu Jacob. Di sisi lain, Carol dan Steve yang ingin melakukan perzinahan duniawi. Carol yang masuk ruangan untuk melepas bajunya. Ketika kembali, bukannya perzinahan yang dia dapat, malah dia mendapatkan motor. Yang dia dapatkan, malah dia mendapatkan sang kekasih yang sudah tewas. Carol yang takut melihat Jacob yang berada di sana akhirnya pun lari. Tapi, bukan film psikopat namanya kalau Jacob tidak berhasil menangkap Carol. Carol yang tertangkap akhirnya juga tewas dengan lidah yang dilepas. Di sisi lain, Sam yang melihat mobil Steve pun mengecek keadaannya. Ketika dicek, Sam menemukan muda-mudi itu sudah tewas. Sam pun segera mengabarkan ke anaknya Mike. Mike yang sudah muak karena semua teman-temannya sudah tewas, akhirnya memutuskan untuk menghampiri karnaval tersebut. Namun, Mike malah dibuat pingsan oleh salah satu anak buah Lester. Sam yang khawatir terhadap anaknya segera mengeceknya. Namun, bukan anaknya yang dia temukan. Sam malah menemukan Lester yang sedang duduk di rumahnya. Ketika Sam bertanya pada Lester, tiba-tiba Sam dipukul dari belakang oleh anak buah Lester. Dan Lester pun segera membunuh Sam. Goodbye, Sheriff Bradford. It's too much, Lester. Scene pun berganti pada Mike yang terbangun dari pingsannya. Ketika dia keluar, Mike melihat mobil ayahnya datang. Tapi, ternyata ayahnya tidak berada di dalam mobil, melainkan hanya kepalanya saja yang berada di kap mobil. Mike yang sedih melihat ayahnya dibunuh, seketika dihampiri oleh Jacob. Dan, tanpa berlama-lama, Jacob pun langsung membunuh Mike dengan cara memisahkan kedua tangannya dan mencabut satu persatu giginya. Di akhir cerita, Lester yang kembali ke pekerjaannya sedang memberikan sebuah kalung yang terbuat dari gigi Mike. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jangan suka membuli anak orang jika gigi Anda tidak ingin dijadikan kalung seperti Mike.